Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifianti Makfira Hadi dengan NIM G0052 dari kelompok SGD B3. Di sini saya akan mempresentasikan laporan anatomi blok 232. Untuk laporan yang pertama, saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas, dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya, A. Jelaskan sirkulasi fetal. B. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Dan C. Jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Untuk fetal circulation, jadi sirkulasi pada fetal itu berbeda sama sirkulasi orang dewasa. Karena waktu masih di dalam rahim itu janin itu paru-parunya itu masih terisi cairan dan juga kempis gitu. Makanya ibaratnya tuh kayak masih belum dipakai untuk bekerja gitu. Terus janinnya dapat pasokan oksigen dan nutrisi sama darah dari mana dong? Jadi dapatnya itu dari ibu, dari arteri spiralis menuju ke plasenta. Nah, nanti dari plasenta akan disalurkan ke vena umbilikal. Nah, dari vena umbilikal ini juga langsung akan ke vena cava inferior, ada juga yang ke melewati ductus venosus dan ada juga yang ke liver. Nah, dari vena cava inferior itu akan disalurkan ke atrium dextra. Nah, dari atrium dextra ini kan langsung ke atrium sinistra. Kenapa bisa langsung ke atrium sinistra? Karena di antaranya itu ada foramina oval atau kayak dia tuh lubang gitu dari septum secundum gitu. Perubahan dari apa sih lubang yang dibentuk sama septum secundum dan dari atrium sinistra ini bakal langsung ke ventricle sinistra lalu menuju aorta ke sistem sirkulasi. Nanti dari sistem sirkulasi ada yang ke arteri umbilikal dan ada juga yang balik lagi ke vena cava inferior. Terus juga di sini kita lihat kalau right atrium atau atrium dexter ini ada juga yang ke ventricle dexter. Jadi kayak sebenarnya yang ke ventricle dexter itu kayak cuma sebagian atau beberapa persen dari darahnya aja. Nanti juga dari ventricle dexter ini bakalan balik ke ductus arteriosus, melewati ductus arteriosus dan balik lagi ke aorta juga. Kenapa ada yang di truncus pulmonalis ini ke lungs atau paru-paru? Nah, jadi di pulmo atau paru-paru itu meskipun dia itu masih kempis dan masih berisi cairan, tapi kan dia itu tetap perlu untuk berkembang kan. Makanya dia tetap perlu untuk dapat pasokan darah. Selain itu juga ventricle dextra ini kayak ibaratnya masih latihan untuk tetap memompa darah. Karena misalnya dia itu nggak memompa darah, kan dia nggak dipakai. Jadi karena kan dari atrium dextra ke sinistra terus ke ventricle sinistra gitu. Kalau dia nggak dipakai, dia itu bisa atrofi gitu. Makanya tetap em, ventricle dextra ini tetap memompa darah melewati truncus pulmonalis dan ke ductus arteriosus. Selanjutnya, kan tadi kita tahu kalau misalnya fetal circulation itu kan ada beberapa struktur yang nggak ada pada orang dewasa. Contohnya itu kayak foramina oval. Terus juga sebenarnya ada tadi kan ada vena umbilicalis, ada arteri, ada distal arteri umbilicalis, terus juga ada ductus arteriosus dan juga ductus venosus gitu kan. Nah, ini ketika bayi itu lahir, itu tekanan, jadi kan sebenarnya pulmonya itu kan tadinya berisi cairan ya. Nah, waktu dia itu apa ya, di delivery atau waktu em, persalinan, itu tiga dari cairannya itu sebenarnya ada yang keluar. Nah, nanti waktu napas pertama itu cairannya itu akan diserap sama pembuluh darah sama jaringan limfatik paru. Nah, waktu napas pertama itu kan otomatis tekanan itu langsung besar di jantung sebelah kiri. Karena waktu masih di rahim itu yang besar itu di jantung sebelah kanan. Kenapa? Karena selain atriumnya itu dapat pasokan darah dari banyak tempat itu sekaligus banyak, juga ventricle dextranya itu bekerjanya itu lebih keras. Kenapa? Karena kayak yang tadi kita tahu, kalau misalnya pulmonya itu kan berisi cairan. Nah, arteri di dalamnya itu bakalan kayak kehimpit sama cairannya itu. Nah, kalau kayak gitu, jadinya kan kalau mau memompa darah ke pulmo perlu kerja yang lebih keras gitu dari ventricle dextra. Nah, makanya
tekanannya itu lebih besar di jantung sebelah kanan. Nah, sebaliknya waktu lagi napas pertama itu, tekanan di jantung sebelah kiri itu langsung meningkat, langsung besar gitu, karena ya banyak pasokan oksigen ke darah yang masuk tiba-tiba. Nah, Eee, tekanan oksigen yang tiba-tiba besar ini, itu bikin kayak ductus arteriosus, ductus venosus, dan ductus-ductus itu jadi, dapat tekanan yang bikin dia itu kayak otomatis, terhimpit, otomatis tersumbat gitu. Sementara kalau kayak foramina oval itu kan dia ada septum primum. Septum primumnya ini juga kena tekanan yang secara tiba-tiba itu, dan dia itu jadi menutup foramina oval. Nah, nanti ini akan berubah menjadi fossa ovalis. Kalau tadi ductus arteriosus itu dia jadi ligamentum arteriosus, terus ductus venosus itu jadi ligamentum venosus, terus vena umbilicalis itu jadi ligamentum teres hepatis, sama distal arteri umbilicalis itu jadi ligamentum umbilicus umbilicalis medianum. Oke, selanjutnya adalah gangguan penutupan struktur fetal. Nah, gangguan penutupan struktur fetal ini diantaranya ada dua, yaitu ada PDA dan juga PFO. Nah, PDA itu apa? PDA itu adalah patent ductus arteriosus. Jadi, bahasanya kayak kalau misalnya ductus arteriosusnya itu gagal menutup sempurna gitu. Biasanya sih kayaknya bisa terjadi pada kelahiran prematur. Tapi ductus arteriosus ini ya teknis juga sih. Jadi, kalau misalnya ductus arteriosusnya ini nggak tertutup sempurna nih, dia itu kan nyambung sama aorta. Jadi dia itu kan nyambung sama aorta, gini gitu kan. Nah, kalau misalnya ada tekanan dari ventrikel kiri itu kan besar banget. Kalau misalnya ada darah yang melewati itu dan ductus arteriosusnya itu masih belum tutup sempurna, ya itu darah yang melewatinya itu bakalan masuk ke ductus arteriosus dan balik lagi gitu. Jadinya jantungnya itu perlu untuk memompa berulang-ulang darah yang sama, perlu bekerja lebih keras gitu. Dan ini yang bisa bikin gagal jantung. Terus juga tadi ada PFO atau paten foramina oval. Jadi paten foramina oval ini kalau misalnya tadi septum primum, kan kalau septum secundum itu kan menutupnya itu cuma sampai bagian tengah. Nah, nanti yang menutup dan jaringan ikat atau cekungan fossa ovalis itu adalah septum primumnya. Nah, kalau misalnya septum primumnya ini nggak menutup sempurna atau masih ada bolong, ya berarti kan dari apa ya, antar antar atriumnya itu kan jadinya masih bolong gitu. Nah, yang ke atrium dextra itu kan isinya kan darah-darah yang mengandung darah yang mengandung CO2 gitu. Nah, darah yang mengandung CO2 ini kalau misalnya nggak masuk dulu ke pulmo dan ada bolongan, jadi dia langsung masuk ke atrium sebelah kiri, langsung masuk masuk ke atrium dexter. Dari atrium dexter langsung ke ventricle sinister melewati katup mitral terus langsung dipompa ke aorta gitu. Lah berarti kan yang dipompa ke seluruh tubuh itu adalah darah yang mengandung CO2 gitu, darah yang belum yang bukan bukan darah yang mengandung oksigen gitu. Nah, terus misalnya kayak ada bekuan darah di kaki nih, di vena kaki. Terus bekuan darahnya ini ikut masuk lewat vena cava inferior, terus ke atrium dextra. Nah, terus dari atrium dextra ini kan bolong, jadinya dia langsung masuk ke atrium sinistra. Terus dari atrium sinistra masuk ke ventricle sinistra, terus dipompa lagi ke seluruh tubuh. Berarti apa? Terus jadinya bekuan darahnya itu ngikut langsung menuju otak. Dan ini yang bisa menyebabkan stroke. Oke, selanjutnya adalah vaskularisasi jantung. Jadi, vaskularisasi jantung itu singkatnya vaskularisasi jantung itu darah itu kan dari seluruh tubuh itu melewati vena cava inferior sama superior masuk ke atrium dextra. Dia itu akan melewati katup tricuspidalis atau valva tricuspidalis masuk ke ventricle dextra dulu. Nah, dari ventricle dextra ini bakalan dipompa lewat truncus pulmonalis ke pulmo untuk digantikan sama darah kayak oksigen. Nah, darah kayak oksigen ini bakalan masuk lewat vena-vena pulmonalis. Biasanya tuh ada 3 di kanan kiri gitu. Nah, lewat vena pulmonalis nanti masuk ke atrium sinister. Nah, dari atrium sinister ini bakalan ke ventricle sinister dipompa karena dia itu tekanannya lebih tinggi kan. Terus melewati katup mitral lalu dari ventricle sinister itu bakalan dipompa
ke aorta dan juga ke seluruh tubuh melewati katup aorta atau valva aorticus. Sekarang kita lanjut ke vaskularisasi jantungnya. Kan tadi kita tahu kalau vaskularisasinya seluruh tubuh sama jantung. Nah, tapi kalau misalnya vaskularisasi jantungnya sendiri itu gimana? Nah, jadi pertama itu dari aorta ascendens. Dari aorta ascendens ini akan memperdarahi ke arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria sinistra. Jadi ini arteri koronaria dextra. Nah, dari arteri koronaria dextra itu dia akan memvaskularisasi juga ke ramus nodus sinoatrialis arteri koronaria dextra yang ada di belakang ini nih. Nah, terus juga dia itu akan memperdarahi ke ramus marginalis dextra sama juga ke ramus interventricularis posteriores. Jadi dia itu di belakang. Nah, terus untuk arteri koronaria sinistra itu dia berasal dari sini. Nah, arteri koronaria sinistra itu akan memperdarahi ke ramus interventricularis anterior, yaitu di sini. Nah, terus dia itu akan ke rami laterales dan juga dia ke belakang ke arah posterior atau dia facies diafragmatica, yaitu ramus circumflexus dan lalu ke ramus marginalis sinistra. Ya, ini dari arteri coronaria dextra, terus ke belakang ke ramus nodus sinoatrialis, terus ke ramus marginalis dextra, dan juga ramus interventricularis posteriores. Nah, terus juga untuk yang arteri coronaria sinistra yang gambar yang bawah, itu ke ramus interventricularis anterior dan ramus circumflexus, lalu dia ke rami lateralis dan juga ramus marginalis sinistra. Oke, untuk venanya, jadi kalau untuk venanya, mayoritas vasa venosa pada kor itu bermuara pada sinus coronarius yang ada di atrium dextrum. Nah, di antaranya itu kayak vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, dan vena posterior ventriculis sinistra. Nah, tapi juga ada vena cordis minima yang dia itu apa ya, vaskularisasi yang dari miokardium. Jadi dia itu akan bermuaranya ke yang dekat-dekat situ aja, yaitu melalui foramina venarum cavarum yang juga sebenarnya ada di atrium dextrum, kayak di atasnya sedikit aja dari sinus coronarius gitu. Oke, untuk laporan nomor 2, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari. Disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaannya, A. Jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. B. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. C. Jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, jadi ini adalah sinus paranasalis, yaitu ada 4. Ada sinus frontalis, terus ada sinus maxillaris, ada sinus sphenoidalis, sama sinus ethmoidalis. Nah, 4 sinus ini itu semuanya akan bermuara ke kavum nasi, melewati kayak ostium-ostium gitu. Terus sinus paranasalis ini dia itu kayak ruangan-ruangan yang banyak kelenjar mukosa dan juga ada silianya. Jadi dia itu akan menghasilkan lendir yang umumnya itu bersifat cair dan dia itu akan di apa ya digerakkan selain sama gerakan lendirnya itu sendiri juga sama silia ya untuk nanti bermuaranya ke kavumnasi gitu. Nah, selain itu, jadi tengkorak kita ini kan berarti ada sinus paranasalis. Jadi nggak sepenuhnya tengkorak kita itu padat. Kenapa? Ya karena kalau semuanya itu padat itu bakalan jadi berat gitu. Makanya salah satu fungsi sinus paranasalis itu adalah untuk meringankan berat relatif tengkorak. Terus juga selain itu, sinus paranasalis ini juga karena tadi kan ada kelenjar, ada silia. Nah, itu bisa menghangatkan udara inspirasi waktu kita inspirasi gitu. Selain itu dia juga untuk
menopang trauma wajah, terus juga bisa meningkatkan resonansi suara karena dia difonasi, terus juga untuk melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, terus juga berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, sekarang ada lupus dan sinus parasalis muaranya. Nah, jadi di kavulasi itu ada em, kayak lipatan tulang gitu, yaitu namanya itu adalah konka. Ada konka nasalis superior, media, dan inferior. Nah, konka ini itu diantaranya itu ada lubang-lubang atau kayak ductus atau kayak saluran-saluran udara. Nah, saluran-saluran ini itu adalah muara-muara dari sinus-sinus paranasalis yang tadi dan juga ductus nasolacrimalis. Nah, kalau misalnya sinus paranasalisnya itu ya utamanya di meatusasi yang media. Nah, pertama kita bahas dulu dari recessus ethmoidalis yang paling atas ini atau di sini. Em, nah, dia itu adalah muara dari selula sphenoidalis. Terus juga yang kedua itu ada meatus nasi superior. Kalau meatus nasi superior ini adalah muara dari kalau meatus nasi superior ini adalah muara dari sinus maxillaris. Terus juga meatus nasi superior ini adalah muara dari selula ethmoidalis posterior. Terus juga untuk meatus nasi media, kalau meatus nasi media itu dia cukup banyak. Dia itu yang pertama ada bula ethmoidalis, yaitu adalah muara dari sinus selula ethmoidalis media. Terus ada hiatus semilunaris, yaitu adalah muara dari sinus maxillaris. Terus ada infundibulum ethmoidal, yaitu adalah muara dari sinus frontalis. Dan juga selula ethmoidalis anterior. Terus ada processus ulcinatus yang dia itu merupakan bagian bawah dari hiatus semilunar. Nah, terus ada meatus nasi inferior. Meatus nasi inferior ini adalah muara dari ductus nasolacrimalis, yaitu ductus yang mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Oh ya, BTW, dia kayak ada di sini gitu loh. Di sampingnya juga. Oke, selanjutnya ada tadi pertanyaan kenapa sinusitis di sinus maxillaris itu maksudnya lebih rawan sinusitis di sinus maxillaris. Jadi kalau kita lihat kan eh, sinus maxillaris itu kelihatan kalau misalnya dia itu di bagian bawah kan di pipi. Nah, sisanya itu kan kayak sinus frontalis itu kan di atas. Terus sinus ethmoidal dan juga sphenoidal itu di samping sini di sphenoidal terus di sini ethmoidal. Nah, karena mereka itu di letaknya itu di samping sama di atas gitu. Kita bisa bayangin kalau ostiumnya itu berarti ada di bawah buat yang sinus frontal, kalau ethmoidal sama sphenoidal mungkin ya berarti ostiumnya itu ada di lateral gitu kan. Nah, kalau maxillaris itu dia itu ada di bawah. Jadi sinusnya itu ada di bagian atas. Udah gitu dia juga muaranya itu tadi di meatus nasi media juga kan di hiatus semilunaris. Yang di sini tuh hiatus semilunaris itu berarti sangat-sangat apa ya? Berarti sangat-sangat kayak trafiknya itu kayak banyak yang bermuara di situ gitu. Nah, makanya kalau misalnya dia itu ada infeksi virus atau bakteri, itu kalau misalnya bengkak, yang bakal bengkak duluan itu adalah ostium dari sinus maxillaris gitu. Nah, terus juga karena itu dia di bawah, jadi kalau misalnya ada lendir, itu dia itu harus untuk mengeluarkannya itu harus cuma dia itu cuma berpegang, cuma mengandalkan gerak silianya doang, nggak bisa dari gerak kinetik dari lendirnya itu sendiri. Terus udah gitu kalau kayak gitu kan misalnya bengkak itu kan osteumnya kan ketutup. Udah itu ketutup terus habis itu juga susah gerakinnya gitu. Terus juga kan kalau misalnya lagi misalnya ada infeksi itu kan dia akan menghasilkan mukus gitu, akan menghasilkan lendir yang mana kalau misalnya ada sel-sel mati ini bikin juga mukusnya itu jadi lebih kental gitu. Terus udah gitu sinus maxillaris itu dikenal sebagai sinus yang paling besar di antara sinus-sinus lainnya. Jadi berarti kan kelenjar mukosanya juga lebih banyak gitu. Makanya dia itu paling rawan untuk kena sinusitis gitu. Mungkin
mungkin sekiranya sekian yang bisa saya jelaskan untuk laporan anatomi blok 2.2. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.